Shalom, selamat pagi adik-adikku sekalian. Bagaimana kabar? Saya berharap semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Ikuti saya di dalam video pembelajaran kali ini. Pendidikan agama Kristen, kita akan belajar bersama. Jikalau adik-adik sekalian sudah memiliki bukunya, boleh mengambil buku tersebut dan kita belajar bersama-sama. Jikalau belum, adik-adikku boleh membuka file kemarin yang sudah Bapak kirim di grup WA. Ya, kita akan belajar di pembelajaran bab 6 tentang Allah pencipta keberagaman flora. Namun sebelumnya kita akan nyanyi dan berdoa. Jikalau adik-adik sekalian bisa atau tahu lagu ini, kita akan nyanyi bersama. Semesta bernyanyi. Cakrawala memasyurkan karya tangannya. Firman-Nya yang ajaib, tercipta karyanya. Siang dan malam, langit dan bumi, sebuah yang ada. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Burung-burung berkicauan menyambut sang surya. Bunga bermekaran, alam riang-riang memuji namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Semesta bernyanyi karena kasih-Nya, tak berubah sampai selamanya. Puji agungkan namanya. Puji yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Puji yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji hanya Tuhanlah. Yang layak untuk dipuji.
sekalian, mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih, kami mengucap syukur buat hari ini yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami belajar bersama-sama. Kiranya Tuhan tolong kami dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita lanjut pada pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, kita mempelajari tentang Allah pencipta keberagaman, flora, supaya adik-adik bisa menceritakan kehadiran Allah melalui flora. Yang kedua, menunjukkan sikap bersyukur. Yang ketiga, menunjukkan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, menceritakan manfaat flora itu sendiri bagi hidup saya, bagi hidup adik-adik, bahkan bagi ciptaan Tuhan yang lain. Kelima,
mengetahui keberagaman flora itu sendiri. Yang keenam, mampu merawat flora. Yang ketujuh, menyebutkan tanggung jawab manusia dalam memelihara flora. Dan yang kedelapan, mengetahui akibat kepunahan atau kerusakan dari flora itu sendiri. Jadi adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut, apakah adik-adik sekalian sudah mengerti apa artinya flora? Ya, kalau belum, kita akan membahasnya, tetapi kalau yang sudah, kita akan bahas bersama-sama lagi supaya kita lebih mendalaminya. Ya, asal-usul flora. Apa sih, Pak, artinya flora tadi? Ya, di dalam firman Tuhan yang akan kita bacakan, saya percaya adik-adik semuanya pasti akan lebih mengerti apa makna daripada kata flora tersebut. Ya, Kejadian pasal 1 ayat 11 sampai 13, firman Tuhan berkata, ya, buka Alkitabnya. Kalau ada buku Alkitab silakan dibuka, tapi kalau mau lihat di HP tidak masalah juga. Ya, firman Tuhan berkata di sana bahwa ketika Allah berbicara, berfirman, dia berkata, hendaklah daratan menumbuhkan tunas, tumbuh-tumbuhan menghasilkan biji, dan pohon buah-buahan menghasilkan buah yang berbiji sesuai dengan jenisnya masing-masing di atas bumi. Maka jadilah demikian. Tanah menumbuhkan tunas, tumbuh-tumbuhan menghasilkan biji sesuai dengan jenisnya masing-masing, dan pohon buah-buahan menghasilkan buah yang berbiji, semua sesuai dengan jenisnya masing-masing. Dan Allah melihat bahwa hal ini baik adanya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang ketiga. Adik-adikku, jadi flora itu artinya dunia tumbuh-tumbuhan. Ketika Allah menciptakan bumi ini, maka dia berfirman supaya ada tumbuh-tumbuhan, ada segala macam tumbuh-tumbuhan yang hijau untuk menjadi makanan bagi semua ciptaan Tuhan di bumi ini, terutama adalah manusia ciptaannya itu sendiri. Selanjutnya, contoh flora di lingkungan sekitar kita dan manfaatnya. Ya, salah satunya adalah tumbuhan pohon mangga. Apa sih guna pohon mangga? Apa sih guna buah mangga? Tentu adik-adik sekalian, pasti menjawab, dimakan. Itu saya senang betul, Pak. Saya sering makan, ya, saya sering beli sama Pak Le. Ya. Kedua, pohon pisang. Ya. Ini pohon pisang ini adik-adik sekalian perlu ketahui bahwa mulai dari akarnya, batangnya, buahnya sampai daunnya semuanya itu bisa digunakan. Ya, semuanya itu bisa dipakai. Ya, gunanya untuk apa? Buahnya untuk dimakan, daunnya bisa jadi ya tempat bungkus makanan, atau saat kita tidak punya payung, ya, saat ada hujan mendadak kita bisa potong itu dan kita bisa jadikan sebagai ganti payung atau tempat berteduh. Batangnya sebenarnya, ya, kalau adik-adik sekalian mengetahui, batang pisang yang di dalam itu bisa dijadikan sebagai sayur, ya, dan juga akarnya. Hanya yang sudah tahu mengelolanya bisa jadi keripik, ya, dan makanan paling enak, ya, kalau adik-adik tahu cara mengelolanya. Yang ketiga, cabai, ya, pasti ini banyak di mana-mana, ya, tumbuh atau kita lihat di mana-mana. Ya, gunanya untuk apa? Ya, banyak manfaatnya. Salah satunya untuk memberi rasa, ya, pada makanan, rasa pedas. Siapa yang tahu tumbuhan apa ini? Ya, ini tumbuhan bunga lidah buaya, ya. Apa manfaatnya? Bisa, ya, ini bisa jadi obat. Obat apa? Ya, kalau adik-adik punya tumbuhan yang begini, ya, dipelihara, jangan dirusak, karena manfaatnya banyak. Selain menjadi obat sariawan, ya, isinya diambil
direbus, nanti airnya dimakan, dan juga isinya itu bisa dimakan adik-adik kalau kita tahu cara mengelolanya. Yang selanjutnya bisa jadi masker, dan selanjutnya ya bunga lidah buaya bisa dipakai untuk menghitamkan rambut ya, atau jadi kondisioner bagi adik-adik yang tidak bisa membeli sampo atau alat untuk membersihkan ketumbe, ya bunga lidah buaya solusinya. Jadi adik-adikku, semoga dari tanaman ini ya kita bisa tahu cara memeliharanya, cara menanamnya, dan sehingga itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Ya, kita lanjut. Manfaat flora untuk manusia dan hewan ya. Kalau tadi sekilas kita sudah membahas ya jenis-jenis flora dan manfaatnya bagi manusia. Sekarang bagi hewan juga ya, bukan hanya manusia. Yaitu sebagai sumber makanan. Yang kedua sebagai sumber udara. Dapat menyejukkan lingkungan. Oh iya bisa, semakin banyak tumbuh-tumbuhan itu semakin sejuk ya. Makanya adik-adik sekalian, ya, kalau sudah banyak pohon ditebang, banyak pohon sudah dirusak, itu lingkungan akan semakin panas, tidak nyaman lagi. Kalau yang lebih banyak adalah sampah, itu yang banyak kita nikmati baunya sampah ya, atau kotoran-kotoran. Jadi peliharalah lingkungan sekitar kita. Yang kelima, mengurangi panas terik ya, benar ya. Dahulu sebelum banyak ditebang pohon ya, kita lebih banyak menikmati kesejukan. Sekarang banyak pohon yang sudah ditebang, pohon-pohon yang besar. Sekarang lebih panas dibanding zaman dulu ya. Menghindari terjadinya banjir. Tempat berteduh ya. Bagaimana? Coba bayangkan ya. Ketika kita sekolah ada pohon yang rimbun ya di depan sekolah, kita bisa duduk santai belajar di bawahnya. Juga bagi hewan ya, seperti burung dapat bersarang di sana. Dan masih banyak manfaatnya ya, jadi obat seperti salah satu saya sebutkan tadi, bahwa tumbuhan flora yang sudah diciptakan Tuhan bisa jadi obat ya. Selain dari bunga lidah buaya tadi, ada banyak tumbuh-tumbuhan. Nanti adik-adik sekalian ya bisa mengamati dan mencari apa lagi manfaat dan jenis tumbuh-tumbuhan yang sudah Tuhan ciptakan untuk menjadi obat dan sumber makanan bagi manusia. Menjadi tempat objek wisata ya, kalau di tempat kita memang tidak begitu apa, tapi kalau di tempat-tempat lain ada beberapa tempat-tempat objek wisata yang khusus ya dialokasikan oleh pemerintah ya. Contohnya Taman Safari Indonesia, kita bisa melihat banyak binatang di sana ya. Hutannya masih bagus karena dipelihara oleh pemerintah, dan di tempat-tempat objek wisata yang lain. Flora makananku ya, jelas ya, sumber makanan kita, walaupun tidak semua pohon, tidak semua apa yang sudah ditumbuhkan Tuhan itu kita bisa makan, tetapi dari sekian banyak itu adalah bagian daripada makanan manusia. Salah satunya adalah nasi. Nasi diambil dari padi. Yang kedua roti ya, ada banyak roti yang terbuat dari tepung dan dari segala macam bahan-bahan pangan yang sudah dikelola, diproses sehingga bisa menjadi roti dan siap kita untuk makan. Selanjutnya ya ada 20 jenis sayur dan buah di sini. Adik-adik bisa mengamatinya dan belajar sendiri, dan tentunya Bapak yakin bahwa dari sekian jumlah ini ada sudah sebagian kita makan, dan ada juga sebagian yang belum ya, karena keterbatasan, mungkin keterbatasan bahannya atau keterbatasan kita untuk membeli bahan tersebut. Aku peduli lingkunganku ya. Bayangkan kalau semua ciptaan Tuhan dirusak oleh manusia, kita tidak peduli, maka terjadilah kerusakan besar-besar. Salah satunya ada banjir, bahkan seperti air bah pada kiamat pertama. Karena manusia jahat, karena manusia tidak memelihara ciptaan Tuhan, maka Tuhan marah.
sehingga hanya keluarga Nuh lah yang diselamatkan oleh Tuhan. Pada pembelajaran ini, semua anak-anakku, adik-adikku yang saya kasihi harus mengambil peran ya untuk kita peduli dengan lingkungan kita. Yang pertama, dapat kita menanam bunga. Di mana? Di sekolah bisa, di rumah bisa. Tidak buang sampah sembarangan ya. Yang buang sampah sembarangan selama ini, ayo kita berubah. Kita berikan contoh. Mengajak orang lain peduli lingkungan ya. Yang sudah melakukannya dengan baik, tidak buang sampah sembarangan, ayo kita ajak orang lain yang masih berbuat supaya mereka bisa membuang sampah pada tempatnya agar tidak merusak lingkungan. Kalau lingkungan kita rusak, keluarga kita rusak ya, tempat belajar kita rusak, maka tidak memberikan kenyamanan buat kita sendiri. Siapa yang rugi? Kita ya. Siapa yang dimarah Tuhan? Saya, karena saya tidak mengajarnya. Dan adik-adik sekalian, tidak merusak tanaman ya. Kalau ada tanaman yang rusak, jangan dibuang, tapi diperbaiki, disiram, dirawat supaya tetap tumbuh dengan baik. Suka kebersihan lingkungan ya, mulai dari diri kita sendiri ya. Adik-adik sekalian harus suka kebersihan. Setelah itu baru kita peduli tentang lingkungan kita, berani menjadi contoh bagi orang lain ya. Jangan pedulikan orang lain. Kalau dia tidak suka nanam bunga, dia tidak suka pelihara lingkungan, dia tidak suka buang sampah pada tempatnya, ayo kita beri contoh agar melalui kita, adik-adik sekalian ya, orang lain juga bisa diberkati sehingga mereka ikut cara kita. Tapi kalau dari kita sendiri ya, tidak suka mandi, tidak suka bersihkan diri, jangankan pelihara ya flora ya, ciptaan Tuhan tadi, diri kita sendiri belum bisa. Jadi harus kita jadi contoh bagi orang lain. Demikian pembelajaran ini ya. Adik-adikku semoga bisa mengerti, tahu manfaatnya dan tahu perannya untuk menjaga, memelihara ciptaan Tuhan yang mulia. Tuhan memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih pembelajaran hari ini. Kami tahu bahwa Tuhan yang menciptakan semuanya itu untuk kami pelihara, untuk kami nikmati. Berikan kami hikmat Tuhan, agar kami boleh tahu apa manfaatnya bagi kami dan apa peran kami yang mampu kami lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menutup pembelajaran hari ini. Haleluya. Amin. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.